Al-Baqarah 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israila, wahai Bani Israil, Udkuru, ingatlah kalian nikmati pada nikmatku, alati yang an'amtu telah memberi nikmat aku alaikum atas kalian. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Kata ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ini adalah Bani Israil di zaman Rasulullah. Ya Bani Israil itu adalah Bani Israil di zaman Rasulullah. Jadi yang diajak bicara oleh ayat ini itu adalah Bani Israil di zaman Rasulullah. Tapi dalam pembicaraannya itu kan udkuru nikmatiyal lati an'amtu alaikum. Nah, kata alaikum ini maknanya kan atas kalian. Kalian di sini ini adalah Bani Israil yang di zaman dulu. Nah, zaman dulu kala. Jadi maksudnya, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada leluhur-leluhur kalian. Gitu loh. Yang telah aku berikan kepada leluhur-leluhur kalian zaman dulu. Karena nikmat itu diberikan pas zaman Fir'aun, ya, pas zaman kebingungan, itu kan. Kenapa? Karena kita manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa leluhur kita, kan gitu. Bani Israil di zaman Nabi Muhammad juga tidak bisa hidup tanpa leluhurnya dulu. Gitu. Wahai Bani Israil yang ada di zaman Nabi Muhammad, mbok ya kalian ingat nikmat-nikmatku yang sudah aku berikan kepada leluhur-leluhur kalian, yaitu Bani Israil yang zaman dulu. Wujudnya nikmat apa? Dijajah oleh Fir'aun itu 400 tahun lebih, terus diselamatkan oleh Allah. Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut, ya kan? Kemudian saat kebingungan di padang Tih, itu oleh Allah juga diberi banyak kenikmatan, dikasih makan mana dan salwa dan lain-lain. Jadi ingat ya nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada leluhur-leluhur kalian. Ya. Nah, dengan mengingat nikmat itu kalian hatinya bisa rendah. Kalau hati kalian bisa rendah, kalian bisa bersyukur. Gitu loh. Eling zaman semono, zaman mbah-mbah biyen, mangan ora sepiro ana. Alhamdulillah saiki makmur. Sandangan ora patek ana, saiki iso nyandang. Eling zaman mbah-mbah biyen gitu. Ya kan? Dengan seperti itu nanti akan membuka hati agar keimanan itu bisa masuk. Yang memberi nikmat itu semua siapa? Allah. Kan gitu. Nah, yang memberi nikmat itu semua siapa? Allah. Nah, terus mau beriman kepada Allah. Gitu. Lah, perintahnya Allah ini dalam ayat ini
memang untuk Bani Israel. Tapi umpama kita mengikuti perintah ini juga tidak apa-apa. Ingat zaman dulu, zaman mbah-mbah, ya kan? Ya, hidup serba kekurangan. Sekarang alhamdulillah makmur. Sampai perutnya buncit-buncit itu, kakian mangan itu. Ya kan? Nah, dengan seperti itu, hati kita kan lembut. Hati kita lembut, terus pikiran kita jernih, terus kita mau bersyukur kepada yang memberi nikmat. Nah, arahnya ke situ. Yang kedua, wa anni, dan sesungguhnya aku, Allah, iku tukum, memberi keutamaan aku kum pada kalian, alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Mengalahkan seluruh alam. Dan kedua, kalian juga harus ingat bahwa dulu aku memberi keistimewaan, keutamaan kepada leluhur-leluhur kalian, mengalahkan seluruh alam semesta. Itu dulu. Jadi zaman dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad, separuh dari Nabi dan Rasul itu diutus untuk kalangan Bani Israel. Jadi ini bukan Nabi dan Rasul yang jumlahnya 25 itu bukan. Kalau yang 25 itu kan yang tertulis dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang tidak tertulis namanya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Karena di Al-Quran sendiri dijelaskan sebagian dari mereka ada yang kami kisahkan dan juga ada yang tidak kami kisahkan. Pokoknya separuh Nabi dan Rasul itu diutus untuk Bani Israel. Nah, separuhnya yang lain untuk seluruh alam semesta. Tuh. Insya Allah Indonesia dulu ya kebagian Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wa yajtanibut taugut. Nah, kan gitu ayatnya. Jadi kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taugut. Taugut itu sesembahan selain Allah. Ayatnya ada. Lah, Allah memberi keutamaan pada Bani Israel itu dulu. Karena semenjak diutusnya Nabi Muhammad, keutamaan itu pindah kepada Nabi Muhammad. Ya, keutamaan itu pindah. Karena apa? Nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus kepada Bani Israel itu ya tidak luput dari dua hal. Kalau enggak didustakan ya dibunuh. Ya, kalau enggak didustakan ya dibunuhi. Nah, suatu nikmat yang tidak disyukuri, maka nikmat itu pindah, lenyap. Gitu. Jadi afakul lama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Jadi tiap kali ada rasul yang Bani Israel itu tidak senang dengan rasul itu, ya sudah. Kalau tidak didustakan ya dibunuh. Berhubung nikmat itu tidak disyukuri, akhirnya pindah. Nah, nabinya sekarang
orang Arab. Nah, orang Arab. Terus berhubung nikmatnya pindah, ganti judul, mereka iri dan dengki. Ya, lah repot ya. Repot ya gitu kan. Dikasih tidak disyukuri, setelah dikasih orang lain, nah, mereka iri dan dengki. Wataku dan takutlah kalian. Ayat selanjutnya ya. Wataku dan takutlah kalian. Yauman pada suatu hari. Yauman pada suatu hari. La tajzi yang tidak bisa, tajzi itu membalas, ya, membalas. Sopo nafsun diri, an nafsin dari diri yang lain. Sayan pada sesuatu pun. Ini adalah hari kiamat. Artinya takutlah kalian pada suatu hari yang mana seorang diri itu tidak bisa membalas sedikit pun terhadap diri yang lain. Misalnya si A itu selama hidup di dunia itu diopeni sama si B. Diopeni sama si B. Kemudian di hari kiamat si A itu merasa balas budi, merasa punya hutang budi. Ya Allah, si B itu waktu di dunia ngeramut saya, jaga saya, ngasih makan saya. Lah, mohon si B itu jangan disiksa. Saya gantikan saja ya Allah. Tidak bisa seperti itu. Ya. La tajzi nafsun an nafsin say'a. Itu si A misalnya ini orang beriman, lah si B itu orang kafir. Si B itu pernah menyelamatkan nyawanya si A misalnya. Terus di hari akhir si B nuntut, ya Allah, si A dulu itu pernah saya selamatkan nyawanya. Dia punya utang budi sama saya. Sekarang saya kan disiksa ini rencananya. Siksanya saya pindah ke si A saja. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa. Yang kedua ini wala yukbalu dan tidak diterima minha dari nafs apa adlun tebusan. Adlun tebusan. Misalnya ini orang kafir mau disiksa terus dia ngomong, ya Allah, waktu di dunia saya ini penguasa dunia, harta saya banyak. Mohon saya tidak disiksa, saya jangan disiksa, harta saya semua boleh jenengan ambil. Itu juga tidak bisa seperti itu. Ya, menebusi dirinya sendiri dengan harta yang dia punya, itu tidak bisa. Wala dan tidak tanpa uha manfaatha pada nafas apa syafaatun pertolongan, backingan itu tidak ada. Ya, jadi si A dulu pernah dibantu oleh si B waktu di dunia. Lah si A beriman misalnya, si B itu kafir. Ya sudah, di akhirat tidak bisa si A balas membantu menolong si B, tidak bisa. Jadi tidak bisa seperti itu. Yang keempat wala dan tidak mereka iku yunsorun, ditolong mereka. Dan mereka tidak ditolong oleh siapapun. Tidak ditolong oleh siapapun.
Kita itu kalau di dunia, misalnya naik motor jatuh, itu ada yang nolong. Dan orang yang nolong itu biasanya tidak kita kenal. Ya Pak ya? Nah, ya itu. Jadi di dunia itu ada 4 hal itu. Kong kali kong ketidakadilan itu karena 4 hal itu. La tajzi nafsun an nafsin sai'a itu. Yang kedua, wala tuqbalu minha adlun. Yang ketiga, wala tanfa'uha syafa'ah. Yang keempat, wala hum yunsarun. Kalau di dunia urusan dengan pengadilan, punya backing aman, punya harta banyak aman, ya kan? Terus kita pernah nanam budi ke seseorang dan orangnya sukses, dia bisa balas budi bantu kita, ya kan? Atau misalnya kita berurusan dengan hukum, netizen itu membela kita misalnya, lepas dari hukum juga, itu di dunia, ya kan? Kalau di akhirat itu semua tidak berlaku. Itu semua tidak berlaku. Jadi murni seseorang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bisa dipahami di sini? Wa idibtala, dan ketika itu ibtala memberikan ujian. Artinya ceritakan wahai Muhammad, ketika itu memberikan ujian sapa Ibrahim pada Nabi Ibrahim, sapa rebuhu Tuhannya Ibrahim, bikalimatin dengan berbagai macam kalimat. Fa'atammahun, maka menyempurnakan sapa Ibrahim huna pada kalimat. Dan ceritakan wahai Muhammad, ketika itu Tuhannya Ibrahim memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan ya kalimat ujian tersebut. Ya. Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat ujian tersebut. Kalimat ujian di sini itu adalah sebagaimana dijelaskan di hadis Sahih Muslim, ya, dijelaskan di Sahih Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, al-fitratu khamsun. Jadi kesucian itu ada 5. Au khamsun minal fitrah, atau 5 yang termasuk kesucian. Nah ini dulu Nabi Ibrahim diuji dalam 5 hal ini. Artinya diperintah gitu loh, diperintah. Pertama al-khitan, jadi melakukan khitan. Nabi Ibrahim khitan itu usianya lebih dari 80 tahun. Ya, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk khitan. Ini kalimat pertama ya. Itu usianya lebih dari 80 tahun dan itu memakai kapak. Kapak yang untuk nyari kayu itu. Enggak seperti sekarang pakai di bius, ya di anu, enggak. Yang kedua wal istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga taklimul atfar, memotong kuku. Ya, memotong kuku.
Yang keempat, mencabuti bulu ketiak. Ya, mencabuti bulu ketiak. Jadi natful ibit. Jadi bulu ketiak itu bukan dicukur tapi dicabuti aslinya. Sunahnya seperti itu. Kemudian yang kelima, qasus sarib, merapikan kumis. Ya, merapikan kumis. Lah, dulu Nabi Ibrahim ini diperintah oleh Allah melakukan 5 hal ini. Ya, 5 hal. Dan oleh Nabi Ibrahim disempurnakan semua, artinya dilaksanakan semua. Enggak ada yang ditinggal. Ya. Enggak ada satupun yang ditinggal. Lah kemudian menjadi sunnah sampai sekarang. Ya. Menjadi sunnah sampai sekarang. Jadi sunnahnya Nabi Ibrahim itu pada akhirnya dilakukan oleh keturunannya gitu loh. Dilakukan oleh keturunannya. Lah, kenapa Nabi Muhammad disuruh menceritakan ini? Karena sebagian orang Yahudi, orang Nasrani itu ragu. Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ibrahim betul apa enggak? Karena terpaut ribuan tahun yang lalu gitu loh. Yang kedua, apa benar Nabi Muhammad ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim? Kalau memang mengikuti Nabi Ibrahim, buktinya apa? Gitu loh. Buktinya apa? Jadi sebagian ahli kitab meragukan gitu loh. Ini Muhammad ini keturunan Ibrahim betul apa bukan? Nanti gak ngaku-ngaku keturunan palsu nanti. Buktinya apa? Gitu kan. Terus umpama dia ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, buktinya apa? Gitu. Terus Nabi Muhammad disuruh bercerita, ya bercerita dulu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melaksanakan yaitu tadi khitan, memotong bulu kemaluan, ya, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, merapikan kumis, dan itu aku lakukan semua. Nah, gitu loh. Dan itu aku lakukan semua. Dan itu aku lakukan semua. Itu sebagai bukti kalau aku mengikuti sunah-sunahnya Nabi Ibrahim. Karena ayatnya wattabi'u millata Ibrahima hanifa. Jadi ikutilah agama Ibrahim secara hanif. Kala berkata sapa Nabi Ibrahim setelah menjalankan perintah itu, Nabi Ibrahim itu berdoa meminta kepada Allah. Ini saya ulang ya. Kala berfirman sapa Allah. Kala berfirman sapa Allah. Saya ralat. Ini sesungguhnya aku Allah iku jailuka, dat yang menjadikan kepadamu Ibrahim linnasi untuk manusia imaman sebagai contoh, ya, imaman sebagai contoh. Nah, setelah itu Allah berfirman mengatakan kepada Nabi Ibrahim, sungguh aku Allah menjadikan kamu Ibrahim contoh untuk manusia. Itu. Maka dalam Islam pun wattabi'u millata Ibrahima hanifa gitu. Tuh. Jadi agama yang benar
yang Islam yang benar itu ya sedikit banyak ada sunah-sunahnya Nabi Ibrahim. Ya, termasuk khitan, motong bulu kemaluan dan lain-lain. Itu sunahnya Nabi Ibrahim. Itu sudah jadi anugerah dari Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau nanti diikuti oleh manusia. Ya, terutama anak turunnya itu. Kala berkata sapa Nabi Ibrahim, kala berkata sapa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan dari keturunan saya, ya, dan dari keturunan saya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mbok ya nanti dari sebagian keturunan saya itu juga ada yang jadi panutan. Gitu loh. Jadi jangan cuma saya saja ya Allah, mbok yao dari sebagian keturunan saya juga jadi panutan untuk manusia. Ya memang bapak yang solih itu tidak akan melupakan anaknya, mesti keturunannya didoakan. Seperti Nabi Ibrahim ini. Kemudian qala berfirman sapa Allah, la yanalu, tidak apa? Meraih. Nah, nek cara Jawane niku ngranggeh. Ngertos sampean ngranggeh. Ngranggeh itu meraih. Ya kaya cah cilik arep nyolong jambune tanggane ngono lho, ngranggeh-ngranggeh. Itu yanalu itu maknanya ngranggeh. Artinya tidak menimpa, ya tidak menimpa, tidak menyentuh apa ahdi janjiku, ya ahdi janjiku adzolimin, pada orang-orang yang dolim. Lah artinya apa? Doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Oke, keturunanmu, sebagian dari keturunanmu juga jadi panutan. Tapi keturunan yang dolim tidak bisa. Gitu loh. Kalau keturunanmu ada yang dolim, tidak bisa. Tidak bisa jadi panutan itu. Jadi janjiku untuk mengabulkan permintaanmu itu Ibrahim ya, itu tidak akan menyentuh orang-orang yang dolim. Tidak akan menyentuh keturunanmu yang dolim. Ya, menyentuh keturunanmu yang dolim. Kalau soal nasab, kita tidak bisa memungkiri kalau Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu fakta. Ya, itu fakta. Jadi kita tidak bisa memungkiri kalau Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Karena Israel sendiri itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Tapi berhubung kebanyakan dari mereka dolim, ya kan? Ya maka mereka tidak bisa jadi panutan. Yang dolim itu tidak bisa jadi panutan. Tuh. Lah yang bisa diambil dari ayat ini apa? Termasuk kalau kita setelah melakukan kebaikan itu disunahkan untuk berdoa. Terutama untuk keturunan-keturunan kita. Setelah melakukan perintahnya Allah misalnya, kita berdoa. Dan jangan lupa kita doakan keturunan kita. Karena bisa jadi
kemakmuran kita yang sekarang ini adalah hasil dari doa leluhur-leluhur kita. Lah kita pun suatu saat akan jadi leluhur, insya Allah, ya kan? Lah kita punya tanggung jawab untuk mendoakan anak turun kita, karena ujian mereka kelak itu lebih berat. Ada Dajjal, ada Ya'jud Ma'jud, ada apa lagi? Ada kekacauan di akhir zaman, semacam-macam. Ya, terus kita juga didik keturunan kita. Jadi kalau kalian dolim, ya tidak bisa dapat doa kebaikan, tidak bisa. Ya, jadi Allah menfirmankan la yanalu ahdi dzalimin. Jadi aku mengabulkan doamu, itu adalah janjiku. Tapi janjiku tidak akan menyentuh orang-orang yang dolim, keturunan-keturunanmu yang dolim. Lah, ini tersirat. Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ibrahim yang dolim. Ya kan? Kalau soal keturunan, Nabi Ibrahim juga keturunannya. Tapi beliau tidak dolim, karena di dalam sukunya, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin. Bisa dipercaya, layak jadi Rasul, layak jadi panutan. Ya sudah, itu salah satu bukti kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah betulan. Utusan Allah betulan itu. Lah kalau mandat kenabian itu pindah dari Bani Israel ke orang Arab misalnya, ya. Ya karena Bani Israel melakukan kedoliman itu tadi. Ya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwaan fusukum mustakbartum fafarikon kadzabtum wa farikon taktulun itu bisa dipahami ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Wa'id dan ketika itu, artinya dan ceritakan wahai Nabi Muhammad, ya, id ketika itu ja'alna menjadikan kami Allah al-baita pada baitullah, al-baita pada baitullah, masabah itu tempat mencari pahala. Ya, masabah itu artinya tempat mencari pahala. Atau juga yang memakna marjian, tempat kembali. Kalau digabungkan ya bisa. Ya. Jadi seluruh umat manusia akan ke situ, ke Baitullah, dalam rangka mencari pahala. Ya. Dan ceritakan wahai Muhammad, ketika itu aku jadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat kembali. Jadi manusia itu akan ke situ untuk mencari pahala di situ dari segala penjuru. Linnas untuk manusia, ya, untuk manusia. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sampai sekarang itu manusia ibadah itu ke situ, ya, ke situ.
tawaf di situ, haji di situ, umroh di situ. Dan yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, dan yang membangun di situ adalah Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dulu itu kan diperintah oleh Allah untuk memberi pengumuman kepada manusia agar manusia melaksanakan ibadah haji. Tuh. Itu dalam suatu ayat wa adzin pinnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir ya'ti kaming kulli fajjin amik. Jadi selepas Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diperintah untuk memberikan pengumuman kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Nanti mereka akan datang ya, entah jalan kaki, entah naik onta-onta yang kurus itu dari segala penjuru. Lah sekarang nyatanya begitu gitu loh. Ya, sekarang nyatanya begitu. Jadi seluruh umat manusia sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang itu berlomba-lomba untuk ibadah di situ, untuk cari pahala di situ. Lah, Nabi Muhammad disuruh seperti ini ya, biar orang Bani Israel itu yang punya kitab Taurat, Injil itu menverifikasi dalam kitab mereka. Asalkan kitab mereka masih asli gitu aja. Pasti terverifikasi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pasti terverifikasi itu. Wa amnan dan tempat aman. Ya. Wa amnan dan tempat yang aman. Jadi Makkah itu yang mengharamkan adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Jadi negeri Mekah itu yang mengharamkan, kok disebut tanah haram, itu yang mengharamkan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Muhammad, bukan. Kalau Madinah, ya itu Nabi Muhammad yang mengharamkan. Jadi ada dua tanah haram, yaitu Mekah, yang kedua Madinah. Kalau Makkah itu yang mengharamkan Nabi Ibrahim, kalau Madinah yang mengharamkan Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Ibrahim bangun Ka'bah di situ, ya kan, kemudian mengharamkan Mekah, berarti setidaknya Nabi Ibrahim kan pernah tinggal di situ kan, gitu kan, ya kan? Berarti ada kemungkinan punya anak di situ juga, punya istri di situ juga. Nah, jadi secara nasab terverifikasi Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Yang kedua terverifikasi juga Nabi Muhammad mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Memang salah satunya agar orang ahli kitab itu menverifikasi. Kita lanjutkan ayatnya, wattaqidu dan mengambillah kalian. Mengambillah kalian mim maqami Ibrahim, dari makom Ibrahim, musolan sebagai tempat sholat. Musolan sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim itu
tidak boleh diartikan kuburan Nabi Ibrahim, tidak boleh. Itu bukan kuburan itu. Ya. Itu kan bahasa Indonesia itu makom itu artinya makam, kuburan, bukan. Makom Ibrahim ini adalah sebuah batu yang dulu digunakan sebagai pijaan Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Jadi huwal hajar alladzi qama alaihi inda bina'il bait. Jadi batu yang digunakan untuk batu pijakan berdiri membangun Ka'bah. Ya pas nembok itu, temboknya kan makin lama makin tinggi. Ya kan? Lah maka butuh batu pijakan. Nah, batu pijakan untuk membangun tembok yang bagian atas itu. Lah sekarang pertanyaannya, kalau di sisi letak makom Ibrahim itu kok agak jauh dari Ka'bah ya? Jenengan lihat gambarnya itu, fotonya. Makom Ibrahim kan agak jauh itu. Itu memang dipindah. Zaman Umar bin Khattab dipindah. Akhirnya jauh itu tadi. Jadi dulu makom Ibrahim itu dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah. Ya kan? Dekat Ka'bah. Lah setelah ada batakhidu min makomi Ibrahim musola, orang yang habis tawaf itu kan harus sholat. Lah sholatnya di belakang Nabi Ibrahim, makom Ibrahim, terus nanti tawabraan sama orang yang tawaf-tawaf itu kan. Akhirnya oleh Umar digeser agak jauh. Jadi biar yang tawaf juga nyaman, yang sholat juga nyaman, gitu loh. Akhirnya digeser agak jauh makom Ibrahimnya. Jadi letak aslinya tidak di situ, tapi agak dekat dengan Ka'bah, karena memang itu batu pijaan waktu bangun Ka'bah, gitu loh. Jadi di era Umar agak digeser agak jauh, ya, biar yang tawaf nyaman, yang sholat di situ juga nyaman. Lah, makom Ibrahim itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ada di situ, gitu loh. Pernah ada di situ. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani mengagung-agungkan Baitul Maqdis dengan mengatakan Baitul Maqdis ini kiblat tertua, keliru. Yang paling tua ya Baitullah itu. Karena Baitul Maqdis itu yang membangun adalah Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Loh, lebih duluan mana kakek sama cucu? Lebih duluan kakeknya. Berarti secara usia Baitullah lebih tua dari Baitul Maqdis. Dilihat dari siapa yang membangun. Kita lanjutkan nggih. Wa ahidna, dan memerintahkan kami Allah. Memerintahkan kami Allah. Menjanjikan artinya memerintahkan. Ila Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail. Nah ini anaknya Nabi Ibrahim, ini anak pertama tapi dari istri kedua. Jadi poligami tapi yang hamil duluan istri nomor 2. Ya, lahir Nabi Ismail itu. Jadi istri pertama kan Sarah, istri kedua Hajar. Ya memang
takdirnya Allah Hajar ditakdir hamil duluan. Terus dibawa ke Mekah itu. Jadi waktu membangun itu Ibrahim istilahnya ya jadi tukangnya, Ismail itu jadi kulinya. Nah, jadi kernete. Jadi kernete. Antohiro agar mensucikan kamu berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, baitia pada rumahku, mensucikan dari berhala. Ngono lho, mensucikan dari berhala. Lito ifin untuk orang-orang yang tawaf. Wal akifin dan orang-orang yang menetap. Orang-orang yang menetap di situ. Akifin menetap ya termasuk itikaf di situ. Ya. Warruka dan orang-orang yang rukuk, as-sujud lagi bersujud. Lah, dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah juga diperintah oleh Allah, ini harus kamu sucikan dari berhala loh ya. Tidak boleh ada berhala di sini. Allah perintah seperti itu. Agar orang yang tawaf, orang yang ibadah, yang rukuk sujud itu nyembahnya pada Allah, bukan nyembah pada berhala. Aslinya seperti itu. Tapi setelah Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, lah itu satu persatu berhala mulai dimasukkan. Sehingga orang yang haji itu tidak nyembah Allah saja. Nyembah Allah iya, nyembah berhala iya. Itu. Lah termasuk misi Nabi Muhammad melenyapkan berhala itu. Jadi apa? Memurnikan kembali Baitullah sebagaimana era Nabi Ibrahim yang bersih dari berhala. Itu. Jadi memurnikan kembali Baitullah seperti era Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang bersih dari berhala. Jadi orang tawaf di situ, ibadah di situ, sholat di situ itu betul-betul nyembah Allah, tidak disertai nyembah berhala. Tuh. Ini kalau Bani Israel cerdas, ini terverifikasi dengan kitab mereka. Nabi Muhammad ini terverifikasi. Tuh. Nah, itu tujuannya seperti itu. Akhirnya visi dan misi membersihkan Ka'bah dari berhala itu berhasil pas Fathu Mekah. Ya. Jadi berhala-berhala dihancurkan sambil Nabi Muhammad membaca suatu ayat Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran datang, ya, kebatilan hancur. Karena memang layak kebatilan itu dihancurkan. Sampai sekarang ya alhamdulillah bersih gitu. Bersih. Karena memang aslinya zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya memang harus bersih dari berhala. Dan yang membersihkan itu Nabi Muhammad sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Yeah.